5. Ain Sakinah. Aisyah. Apriyani. Natika Nabila. Citra. Kesha. Lydia. Lydia. Mia. Mutiara. Naila. Nia. Ayo Nia. Putri. Ratu. Masya Allah, ada putri, ada ratunya. Tasya. Tasya? Nggak ada. Kurang suaranya. Sri Dahlia. Veronica. Lengkap, Sir. Ya. Nanti baru berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashkurullah syukran katsira. Salawatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ada dua aliran yang berpaham besar di dunia ini yang mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka itu ada yang disebut dengan ateis. A itu artinya tidak, teis bertuhan. Mereka itu ateis, tidak bertuhan. Ciri-ciri orang yang tidak bertuhan, tak bersedia di madu. Walaupun ayat Al-Quran mengatakan boleh wanita di madu. Itu ciri-cirinya. Siapa yang menolak satu saja dari sekian ribu ayat, itu samalah dengan membatalkan seluruh ayat dalam Al-Quran. Berarti dia tak beriman kepada Al-Quran. Hati-hati itu. Masalah di madu itu hati-hati. Nah, lanjut. Jadi paham materialisme atau paham mujassimah, paham yang serba benda ini menyebabkan mereka tak bahagia, menyebabkan mereka bunuh diri. Ada secara perlahan-lahan, ada secara cepat. Ini ada kisah sedikit. Mau dengar kisahnya? Di Swedia ada satu tempat bunuh diri yang sangat permanen. Terjun dari puncak gunung yang banyak taman-tamannya di puncak gunung itu, terjun ke ngarai yang paling bawah, dijamin mati. Jadi ada 3 orang waktu itu bunuh diri bersamaan di sana karena cintanya ditolak oleh ayah ibunya. Masya Allah. Lalu dia berjanji sama-sama terjun di ngarai dan mati. Ngarainya itu bukan macam ngarai si anak di Bukit Tinggi, lebih dari itu, 3 kali itu jauhnya ke bawah. Mati. Nah, melihat banyaknya potensi di situ orang bunuh diri, maka digunakanlah oleh pemerintah Swedia menyalurkan aspirasi orang yang mau bunuh diri, tapi jamnya dibatasi. Mulai dari jam 4 sore sampai pukul 6. Sebelum itu tidak boleh, setelah itu juga tidak boleh, pintunya dikunci. Kenapa pemerintah Swedia membolehkan orang bunuh diri? Dengan alasan menyalurkan HAM, hak asasi manusia. Jadi hak asasi dia lah kalau mau bunuh diri, dia punya hak. Ditandatangani oleh pemerintah dan anggota DPR Swedia, boleh bunuh diri atas dasar keinginannya sendiri, tidak ada yang memaksa. Maka banyaklah orang pergi dari negeri lain pun pergi bunuh diri ke Swedia.
Ada seorang yang berasal dari Jerman ingin bunuh diri ke Swedia. Dekat tak jauh pintunya dari situ, tapi terlalu cepat dia datang. Jam untuk bunuh diri itu pukul 4 sampai jam 6. Tapi dia pukul 3 sudah datang. Dia lihat jam, oh baru pukul 3. Akhirnya dia berhenti pada suatu gedung. Dan gedung itu kosong. Nah, tapi gedung itu rupanya sudah dibeli oleh orang Arab. Maka didengar di dekat lotengnya itu sudah diberinya itu sound system kecil dengan memperdengarkan ayat Al-Quran secara perlahan-lahan. Tandanya itu jadi milik orang Arab di Swedia. Masuklah orang yang dari Jerman tadi ke ruangan itu. Ketika dia masuk, terdengar antara ia dengan tidak perlahan-lahan orang membaca Al-Quran dan dia tidak mengerti. Semakin lama suaranya semakin jelas, makin lama makin jelas. Akhirnya mengantuk dia. Biasanya orang kalau mendengarkan bacaan Quran biasanya mengantuk. Betul atau tidak? Coba lihat tuh hari Jumat, khatib berapi-api baca ayat Al-Quran seperti Ustaz Supriyadi. Semakin kuat Ustaz Supriyadi hari Jumat berteriak baca Al-Quran, semakin menjadi ngantuknya. Oh, tidur. Nah, termasuklah turis dari Jerman tadi ingin bunuh diri itu, mendengarkan ayat Al-Quran, langsung dia tertidur. Mulai dari jam 3 sampai jam 7 malam baru dia terbangun. Maka waktu itu dia terbangun, dia tanyakan kepada orang Arab yang sudah membeli itu, katanya ini untuk musola. Bertanya dia, Anda orang Arab? Iya. Ini gedung apa ini? Ini sebetulnya gedung olahraga dulu, sekarang kami beli untuk musola. Musola itu apa? Musola itu suatu tempat orang bisa makan-makan di sini, bisa tidur-tidur sini, juga bisa untuk sholat. Maka yang terdengar itu adalah suara bacaan Al-Quran. Itu bacaan Al-Quran. Iya. Apa itu Al-Quran? Kitab sucinya orang Islam dibawa dari Arab. Waduh, katanya, bergoyang-goyang hati saya mendengarkan itu. Indah sekali. Akhirnya saya mengantuk dan tertidur. Tertidurlah dia. Lalu katanya, kenapa Anda tertidur di sini? Itulah saya mau bunuh diri. Sudah 3 tahun saya tidak pernah tidur, katanya. Berapa lama? Tidak tahan saya, sudah 3 tahun tak pernah tidur, makanya saya mau bunuh diri. Tahu-tahu datang di sini, terdengar sedikit suara itu, mata saya jadi mengantuk, langsung tertidur. Dari jam 3 sampai jam 7 malam. Kalau begitu saya besok ke sini lagi, datang lagi dia, diperdengarkan lagi, tidur lagi dia. Akhirnya ingin tahu, ini apanya, apa obat tidur ini? Kok bisa saya jadi tertidur? Dipelajarinya. Itulah Al-Quran, yang isinya apa? Pesan penyejuk hati. Al-Quran itu yang disebut iza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Al-Quran itu obat, wa rahmatun, sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Ada sifat, ada obat. Iya. Akhirnya dia pelajari betul tak Al-Quran itu menjadi obat. Semakin didengarnya, semakin tertarik hatinya. Tak jadi dia bunuh diri, akhirnya masuk Islam. Nah, itulah Islam di Jerman sekarang. Dia bekerja di Islamic Center di Jerman. Setelah dia pulang dari Swedia, dia pergi ke sana. Rupanya banyak orang Jerman yang masuk Islam, jadi mu'allaf di sana. Ada polisi, tentara, pengusaha, orang yang hebat-hebat, pemakar-pakar, insinyur, dokter yang botak-botak kepala itu, banyak yang masuk Islam. Nah, itu terjadi di Swedia. Jelas itu? Jangan pergi ke Swedia. Banyaknya dihalalkan situ boleh bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganut paham materialisme, serba benda. Semakin tinggi benda yang dia pegang, katanya semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Nyatanya teknologi itu menggelisahkan, mencemaskan dia. Alirannya materialisme. Nah, kemudian yang kedua, aliran cita-cita, khayalan yang logis. Itu namanya
Aliran dia idealisme ini. Coba center sana. Ustaz, kalau nampak hati-hati ya, mudah itu. Apa itu? Nah, modelnya coba lihat di sini, catat ya. Modelnya aliran idealisme ini seperti ini. Coba lihat, ini seperti ini. Dari satu itu adalah benda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai berhenti di sini. Tak terhingga di sini. Lambangnya tak terhingga itu seperti ini. Sampai tidak ada hingganya. Misalnya angka 0. Kalau 3 buah nolnya itu bilangannya apa itu? Ribu. Kalau 6 jutaan. Kalau 9 miliaran. Kalau 12 triliun. Kalau 28 angka nolnya tak bisa. Mati itu komputernya sampai rusak. 28 angka itu apa namanya? Tidak tahu. Tidak terhingga. Mulai dari 1 sampai tidak terhingga. Ini aliran materialisme. Jadi manusia ini berasal dari atom. Atom itu molekulnya membentuk air. H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Dia mengelilingi inti atom. Membentuklah molekul-molekul air. Terjadilah air yang kita minum itu. Beribu-ribu atom di dalamnya. Air itu akan membentuk, nanti ada buihnya, lalu menjadi tanah. Dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu nanti berkembang lagi. Ada pelapukannya menjadi minyak. Pelapukannya jutaan tahun menjadi gas. Dari situlah berkembangnya, mulai dari awal atom yang sangat kecil, ujung-ujungnya nanti akan hancur kembali lagi menjadi atom. Kalau begitu bagaimana? Harus ada sesuatu yang bisa memulai. Tak mungkin alam semesta ini bisa tercipta saja tanpa ada memulai. Tentu ada hentakan pertama, seperti orang menghidupkan Honda. Bisa Honda berjalan begitu? Harus ada penyebab pertama. Apa dia? Hentakan pertama, engkol. Kalau tidak ada engkolnya, pakai starter. Harus ada starternya yang pakai baterai. Itulah hentakan pertama sehingga mesinnya bekerja. Nah, sekarang mesinnya alam semesta ini begitu besar. Siapa yang memberikan hentakan pertama sehingga dia bisa membentuk alam yang begitu dahsyat? Yang ada alam ini hanya materi saja menurut materialisme. Nah, masuk yang kedua. Yang kedua adalah idealisme. Modelnya bukan seperti itu. Modelnya seperti ini. Lurus begini. Terus menerus mata rantai. Terus menerus. Sampai tanpa ada akhir. Dimulai lagi angka 1. 1, 2, 3, 4 berputar terus menerus. Ini namanya aliran idealisme. Dari awal terus sampai ada ujungnya, sehingga dia katakan tidak ada kiamat tanpa ada ujung besok dunia ini. Dan awalnya juga tidak ada katanya. Satu ini juga tidak ada. Dia tidak berawal dan tidak akan berakhir. Satu lagi aliran mengatakan ada awalnya, cuma akhirnya tidak ada. Aliran itu disebut dengan idealisme. Jadi sekarang bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada apa tidak? Nah, untuk membuktikan Tuhan itu ada, kita harus mengalahkan paham mujizimah dan materialisme. Harus kita kalahkan. Kalau sudah kalah yang dua ini, terbuktilah secara sains, secara ilmu pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Nah, bagaimana mengalahkannya? Nah ini, mana tahu nanti kalian kuliah ke luar negeri, berhadapan dengan orang ateis, atau orang itu percaya dengan agama tapi tidak mau melakukan. Namanya satu ateisme, yang kedua agnostik. Tidak ada. Kalau agnostik itu menurut dia ada nggak Tuhan? Ada, tapi tidak mau peduli dia. Ada nggak agama? Ada, tapi tidak dilaksanakan. Sak bodoh lah katanya. Mau ada apa enggak? Ini orang yang agnostik. Nah, sekarang kita bagaimana mengalahkan materialisme ini? Dia katakan yang berkuasa itu benda. Benda lah yang berkuasa. Kalau tidak ada benda, kekuasaan tidak ada. Ya, coba. Ini manusia juga termasuk benda. Coba berdiri kita. Contoh. Siapa namanya? Tasa. Tasa ini seluruh tubuhnya terdiri dari benda. Ada benda padat, ada benda cair.
Benda cair berupa darah, berupa gas. 65% tubuh manusia ini terdiri dari benda cair. Ya, manusia ini 35% terdiri dari benda padat. Jadi manusia itu adalah benda cair bergabung dengan benda padat. Nah, kalau memang benda ini berkuasa, taksah berkuasa apa enggak? Rasanya berkuasa ya? Betul. Nah, taruhlah orang materialisme mengatakan benda berkuasa. Coba angkat kaki sebelah kiri, sedikit aja. Bisa kan? Angkat kaki sebelah kanan. Dua-dua sekalian kan? Enggak bisa, dulu lah. Enggak bisa, dua-dua. Pertanyaannya, kalau dia berkuasa, walaupun kakinya dua-dua diangkat, karena itu keinginan, seharusnya bisa. Tapi nyatanya tidak bisa. Dulu lah. Contohnya bahwa tasa sebagai benda tidak berkuasa. Jangankan bisa berkuasa terhadap dirinya sendiri, menahan dirinya saja tidak mampu. Ya, kenapa? Begitu dia angkat kaki sebelah kanan, angkat sebelah kiri, dia akan ditarik oleh gravitasi bumi, akan jatuh. Tak menahan, tidak bisa menahan dirinya dari gravitasi. Jadi jangankan materialisme benda ini tadi bisa menciptakan alam semesta, sedangkan mempertahankan dirinya saja tidak bisa. Jelas itu? Itu rembulan mengelilingi bumi. Itu rembulan tidak bisa menahankan dirinya sendiri. Ada yang menahannya, apa namanya? Gravitasi bulan. Bulan punya daya tarik terhadap bumi, bumi punya daya tarik terhadap bulan, sehingga terjadi keseimbangan sentrifugal dengan sentripetalnya. Daya tarik keluar dan daya tarik ke dalam, sehingga seimbang, dia tidak jatuh. Kenapa? Ada yang menyeimbangkannya. Bisa mengerti itu? Ternyata materialisme benda-benda itu tidak berkuasa. Bisa benda ini menciptakan dirinya sendiri? Bisa bumi menciptakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Jadi tidak benarlah bahwa Tuhan itu benda, tidak bisa. Benda tidak bisa menciptakan benda lain. Bertukar bentuk bisa. Umumnya kertas kita bakar, bentuknya bisa berubah. Dari kertas dia menjadi abu, tapi bendanya tetap ada, cuma berubah bentuk, tapi dia musnah. Tapi dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dengan demikian, terbuktilah bahwa aliran materialisme ini salah. Ya, aliran mujasimah ini salah. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ada yang bisa mengendalikan diri di luar alam. Kita lihat, ini alam ini 1, 2, 3, 4 sampai tidak terbatas. Sampai di sini ada yang berkuasa di luar alam. Ini alam nih. Ada Mr. X di luar. Artinya kekuatan dari luar. Jadi kalau ada orang punya problem, kamu punya problem. Ada apa itu? Dia baik-baik saja kok ada problem. Ada faktor X kata. Ada orang ketiga. Nah, begitu juga alam semesta ini. Kok bisa dia jadi teratur di situ? Ada faktor X di luar alam yang mengatur. Alam ini disebut dengan supranatural. Super di luar dari alam yang sangat berkuasa. Siapakah dia? Faktor X itu yang di luar alam. Aristoteles tidak bisa menjawabnya sejak 6.000 tahun yang lalu. Plato tidak bisa menjawabnya. Kemudian Megahead tidak bisa menjawabnya. Einstein tidak bisa menjawabnya. Sesuatu yang di luar alam ini dia tak terikat dengan benda, dia tidak terikat dengan waktu, dan terikat dengan ketupat. Misalnya ini tidak terikat dengan ketupat. Apa itu ketupat? Tahu ketupat? Kalau tidak tahu ketupat, ketupek keadaan waktu dan taufik. Jadi Mr. X ini dia tidak terikat oleh keadaan, tidak terikat oleh waktu, dan tidak terikat oleh tempat. Jadi salah orang yang mengatakan Tuhan di mana? Di atas langit, bertempat, itu salah. Tapi untuk anak TK boleh. Lalu anak di mana? Tuhan yang di atas. Untuk anak TK SD boleh. Tapi kalau kita sudah SMA, sudah kuliah, tak boleh kata-katakan Tuhan itu bertempat. Kenapa? Karena dia bukan alam. Tempat itu berlaku di sini. Alam semesta, bulan, bintang, bumi, semuanya di sini. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto,
Semuanya di sini ini memerlukan ketupat, keadaan waktu dan tempat. Tapi yang di luar ini ada sesuatu kekuatan tak memerlukan ketupat, keadaan waktu dan tempat. Nah, sudah kembang. Aliran apa yang kembang? Aliran apa yang kembang? Aliran mujasimah atau materialisme. Sebentar lagi Bapak akan tanya, atau akan tanya. Siapa yang dapat jawab kasih hadiah buku satu. Ini buku tentang matematika, bumi dan analisa. Ada hubungannya dengan pelajaran kita di LADB ini. Nah, ini bisa jawab ini, ya. Nah, jadi karena faktor X ini sesuatu di luar alam ini, dia tidak terikat keadaan waktu dan tempat. Dia inilah yang maha dahsyat yang mengatur alam semesta. Siapa dia? Di dalam agama-agama di luar Islam, dia sebut dengan Bapa. Wah, ada Bapa yang berkuasa. Tapi siapa nama Bapa? Tanya kepada orang Katolik itu saya tidak bisa jawab. Nah, Islam memberi jawab, ternyata namanya adalah Allah. Berdasarkan surat 20, surat Toha ayat 14. Nah, ini dia. Sudah kalah itu materialisme. Coba aja, betul atau tidak? Ternyata Mr. X itu kekuatan di luar alam ini namanya adalah Allah. Mana yang kita tulis itu? Ternyata dia bernama Allah. Coba baca, Eka ya. Baca. Artinya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu dia. Qul innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Hei manusia, namaku adalah Allah, Mr. X ini. Tidak ada Tuhan selain dari aku, dan didirikanlah sholat untuk mengabdi kepadaku. Surat Toha ayat 14. Siapa yang memberi nama kepada Mr. X ini? Allah. Siapa yang memberi nama? Nah, betul, dia sendiri. Hanya dia sendiri yang tahu namanya. Ternyata namanya adalah Allah. Maka kita baca Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahus samad. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He visited not, and nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan Allah. Dengar sedikit. Ada seorang remaja. Namanya Abu Hanifah. Ya? Namanya Abu Hanifah. Umur 11 tahun. Tuhan itu ada apa tidak, kata lawannya. Lawannya kaum Ad-Dahriyun. Kaum Ad-Dahriyun. Katanya, kata kaum Ad-Dahriyun, wahai Abu Hanifah, ya, umurmu 11 tahun. Ya. Kenapa tidak gurumu saja yang langsung syekhmu berdebat dengan kami? Katanya sedang aku saja tak bisa dia lawan. Apalagi guruku. Sombong kamu Abu Hanifah. Coba aku tanya, kenapa engkau terlambat tadi datang kemari? Aku terlambat, katanya karena air banjir, air sungai Tigris di Baghdad. Kalau kamu kena air banjir, kok bisa juga kemari? Nah, saya naik sebuah kapal, katanya, kemudinya tidak ada, mesinnya tidak ada, pendayungnya juga tidak ada. Tapi aku bisa sampai kemari. Dia berjalan secara otomatis. Dia naikkan penumpang, lalu dia berlayar lagi ke seberang dengan sendirinya. Nah, lalu kata kaum Ad-Dahriyun, itu kamu itu orang gila.
Kenapa bilang mustahil kapal itu bisa lewat berjalan sendirinya, menaikkan penumpang sendirinya, tidak ada pengemudinya. Mustahil kapal itu tidak ada pengemudinya. Gila kamu. Apa kata Abu Hanifah? Kamulah yang gila, wahai Adari. Kenapa? Karena kata kamu kapal yang kecil itu tak mungkin dia tanpa pengemudinya bisa berjalan sendiri. Nah, sekarang alam semesta ini berjalan dengan sendirinya tanpa dikemudikan. Kok bisa? Nah, kalau itu kalianlah yang gila tak masuk akal. Sedangkan kapal kecil saja tidak bisa memasukkan barang sendiri berjalan otomatis. Apalagi alam semesta ini. Itu buktinya ada yang mengendalikan alam semesta. Mr. X disebutkan dalam surat 20 ayat 21. Dibacalah ayat tadi. Nah, geleng-geleng kepala lah orang tahu ada diut. Ternyata ada kekuatan di luar alam yang manusia tak kenal namanya, kecuali dia memperkenalkan namanya. Ternyata namanya adalah Allah. Nah, lalu pertanyaannya, oh, kalau begitu Tuhan kamu ada ya? Ada. Kalau memang Tuhanmu ada, pertanyaannya apa pekerjaan Tuhan itu sekarang? Itu kata kaum Adahiyu. Apa pekerjaannya? Oh, karena pertanyaannya itu enak, biar saya jawab. Tapi karena saya pendek, umur saya baru 11 tahun, kamu kaum Adahiyu yang tinggi turun dulu ke bawah. Biar saya yang naik ke atas podium, supaya bisa saya jelaskan kepada seluruh jamaah yang hadir. Naiklah, turun siapa tadi? Kaum Adahiyu. Naiklah siapa tadi? Abu Hanifah. Setelah dia naik, nah sekarang ulangi pertanyaanmu. Pertanyaanku adalah, sedang apakah pekerjaan Tuhan sekarang ini? Dijawab oleh Abu Hanifah, pekerjaan Tuhan sekarang ini ialah menurunkan orang yang salah, menaikkan orang yang benar. Jadi kalau ada yang kena salah, diturunkan oleh Tuhan. Saya orang yang benar, dinaikkan oleh Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan itu sekarang. Wah, orang bertepuk tangan semuanya. Ternyata Abu Hanifah menang dalam perdebatan itu. Memang ada kekuatan di luar alam yang mengatur alam semesta. Namanya Allah. Jangan lupa, nanti akan ditanya surat 20 ayat 14. Nah, terus yang kedua, nih ada ini, kau yang cita-cita khayal. Dengar. Ada kejadian di Australia. Seorang profesor berdialog dengan anak SD kelas 6. Karena Australia itu negaranya adalah negara yang sekuler, tak peduli tentang agama. Dia menginginkan anak sekolah di Australia tidak boleh beragama satupun. Ketika dia masuk ke kelas SD di Australia, rupanya ada anak Indonesia satu orang yang pintar berbahasa Inggris kelas 6. Lalu kata sang profesor, masih adakah di kelas ini yang bertuhan? Masih adakah? Malu-malu semuanya anak Australia. Tak ada yang mengaku satupun yang bertuhan. Hanya anak Indonesia berani menunjukkan tangan. Katanya, excuse me, Mr. Professor, maafkan saya akan menjawab pertanyaan. Apa pertanyaan Anda? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Is God exist? Apakah Tuhan itu benar ada? Dijawab oleh anak tadi, yes, ada Tuhan, kata anak Indonesia. Lalu kata profesor, kalau memang Tuhan Anda itu ada, pernah Anda meraba-raba Tuhan? Enggak pernah. Pernah memotret Tuhan di video kan? Enggak pernah. Pernahkah melihatnya walaupun sedikit? Enggak pernah melihat Tuhan. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak pernah, tak bisa diraba-raba, berarti tidak ada. Kesimpulannya, kata profesor, Tuhan itu tidak ada. Walaupun anak dari Indonesia yang satu ini tersesat kemari katanya, mengatakan ada. Bila jangan ikut ini, anak Indonesia ini, dia bertuhan. Pancasila apa? Pancasila. Australia itu mengenal Pancasila kok. Sampai sekarang di permusuhan dengan Indonesia walaupun bertetangga dengan Indonesia. Tidak baik itu sama sekali. Nah, akhirnya ditanya oleh profesor tadi kepada anak Indonesia. Katanya,
Hei, anakku, ya. Apa alasan Anda mengatakan Tuhan itu ada? Alasannya katanya seperti profesor tadi mengatakan, apakah pernah meraba-raba Tuhan? Sekarang saya tanya Pak Profesor, apakah Profesor punya otak atau tidak? Oh punya. Pernah Pak Profesor meraba-raba otak Profesor? Enggak pernah. Pernah memvideokannya, memotong otak Profesor? Tidak ada. Pernah melihatnya? Tak pernah. Nah, kesimpulan saya, sang Profesor tidak punya otak katanya. Nah, berbalas dia. Tak bisa Profesor menjawab lagi. Kenapa? Karena logikanya anak SD. Kalau dikatakan teori-teori seperti ini anak SD mana tahu. Maka dia tidak bisa berteori. Dengan anak SD tadi dia hanya merasakan kekalahan. Di tengah ramai anak SD tadi, sang Profesor baru sekali seumur hidupnya dipatahkan argumentasinya oleh anak Indonesia yang berada di Australia. Dia tinggal di kedutaan besar Indonesia di Australia. Nah, jadi profesor yang botak-botak kepala itu, yang sekuler itu, logikanya bisa dikalahkan oleh anak SD. Sekarang pertanyaannya, siapa dapat? Kalau kita ingin bertuhan itu ada persyaratannya. Nah, judulnya persyaratan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang dapat? Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang tahu? Apa bahasa Inggris yang menyebut Tuhan? Bukan good. God. Nah, salah ya. Apa bahasa Prancis menyebut Tuhan? Apa? Dieu. Dieu, ya. Apa bahasa Arabnya menyebut Tuhan? Tuhan dalam bahasa Arab apa? Hah? Apa? Apa? Siapa bilang Rob? Hah? Robbi? Ya, dikasih buku. Betul. Dalam bahasa Arabnya Tuhan itu Rob, artinya Maha Pencipta, Maha Pengatur. Namanya siapa? Kali ini Veronica. Nama Tuhan yang Rob itu siapa namanya? Allah. Inilah dia. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah yang Rabb Alamin, mengatur sekalian alam. Nah, coba dapat persyaratan untuk menjadi Tuhan. Ini jangan ditanyakan kepada orang Islam ya. Apa persyaratan untuk menjadi Tuhan? Jangan tanyakan kepada orang Islam. Nanti kalau kalian bertemu dengan orang ateis, kalau bertemu dengan orang luar negeri, bisa disampaikan persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nah, itu dia. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nah, kalau kalian memenuhi persyaratan ini boleh jadi Tuhan. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Satu, Tuhan itu, ini ditanya betul nih, nggak banyak caranya. Satu itu Tuhan harus prima causa. Prima causa, boleh dibalik causa prima boleh. Prima causa. Persyaratan untuk menjadi Tuhan, Tuhan itu haruslah prima causa. Siapa yang tahu apa artinya prima causa? Benar? Ini orang Barat ini mengenal istilah ini. Kalau kita buat istilah Islam, mereka tak mau percaya. Tapi kalau dibuat istilah mereka sendiri, mereka percaya. Persyaratan untuk menjadi Tuhan, Tuhan itu harus prima causa. Apa artinya prima causa? Penyebab pertama. Penyebab pertama. Penyebab pertama. Jadi dari hukum sebab akibat seperti yang ada di sini, ini angka 1. Disebabkan ada angka 1 maka terbit angka 2. Karena ada angka 2 terus menjadi angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tidak berhingga seperti ini. Tak terhingga. Tapi diawali dari angka
satu. Jadi orang materialis mengatakan tidak ada Tuhan. Oh, Tuhan itu, oh dia penyebab pertama. Penyebab pertama terjadi alamnya adalah Mr. X. Nah, penyebab pertama. Karena dia penyebab pertama, maka yang sebab akibat berikutnya dia menjadi ada dan teratur. Nah, ini tadi penyebab pertama. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan asbabul wujud. Pernah dengar? Asbabul wujud. Kalau seandainya dia tidak ada penyebab pertama ini, maka alam ini juga tidak ada. Semua bergantung kepadanya. Itu yang disebut Allahus Somad. Allah padanya bergantung segala-galanya. Kalau dia tidak ada, alam ini pun tidak ada, manusia juga tidak ada. Nah, ini dia. Prima causa, ini syaratnya. Jadi kalau dia katakan Nabi Isa itu Tuhan, tanyakan, apakah Nabi Isa itu penyebab pertama? Dia sudah ada sebelum alam ini tercipta. Apakah Nabi Isa itu sudah ada sebelum alam ini tercipta? Tidak kan? Tak memenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan. Nabi Musa lah sebagai Tuhan. Apakah Nabi Musa sebelum adanya alam semesta? Apakah Nabi Musa sudah ada? Tidak. Maka tak berhak Nabi Isa diperlakukan sebagai Tuhan. Apakah Nabi Muhammad bisa dipertuhankan? Tidak. Nabi Muhammad bukan yang pertama. Yang pertama hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang paling berhak untuk disebut sebagai Tuhan. Dalam bahasa Latinnya disebut prima causa. Nah, yang kedua, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu dia haruslah independen. Independence. Benar ya? Apa itu? Nah, dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Hei orang ateis gitu. Hei orang materialisme. Anda mengatakan mustahil Tuhan bisa berdiri sendiri. Tetapi kenapa Anda percaya bahwa angka 1 ini bisa berdiri sendiri? Tidak ada yang menciptakan angka 1 berdiri sendiri. Kenapa Anda percaya angka 1 berdiri sendiri, tetapi Anda tidak percaya bahwa Allah itu berdiri sendiri? Ada yang menciptakan angka 1? Tidak ada. Langsung dia muncul angka 1 menjadi 2, 3, 4 sampai seterusnya. Tak terhingga banyak bilangannya, diawali dari angka 1. Nah, itulah Allah penyebab pertama menciptakan yang 1 itu menjadi bermiliar-miliar banyaknya. Jadi kalau gitu persyaratan untuk menjadi Tuhan, dia haruslah berdiri sendiri. Oh, itu dorong. 2. Yang ketiga, persyaratan untuk menjadi Tuhan, dia haruslah unik. Nah, tetap. Ini untuk orang barat nih. Unique. Haruslah unik. Apa artinya unik? Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau sifat 2, penyebab pertama ini, dia Mr. X ini. Kalau 2 dia di sini, akan hancur alam ini. Kalau ada 2 yang berkuasa di alam ini, ada 2 sistem, akan hancur alam. Karena itu dia satu-satunya, unik. Dalam bahasa Arabnya unik satu-satunya apa? Ahad. Nah, itu dia. Allah itu ahadun. Ahad. Nah, itu dia. Ternyata dia adalah satu-satunya, tidak ada 2-nya. Kalau 2 akan hancur alam semesta. Yang berapa lagi? Yang keempat. Persyaratan untuk menjadi Tuhan itu, dia haruslah kekuasaannya tanpa batas. Kalau Jokowi kekuasaannya terbatas atau tidak? Terbatas sampai 10 tahun. Kalau Presiden Amerika Donald Trump kekuasaannya terbatas atau tidak? Terbatas. Hanya 4 tahun. Kalau Amerika makanya sering begitu di sana. 4 tahun 1 periode, 2 periode 8 tahun. Terbatas. Kalau Trump itu hanya dia berkuasa di Amerika.
Di Indonesia, di Cina dia tidak berkuasa. Tapi kalau Tuhan, di mana-mana dia berkuasa, disebut dengan absolut. Absolut. Apa artinya absolut? Kuasa tanpa batas. Kekuasaan tanpa batas. Tanpa batas. Ini nggak ada di sekolah nih pelajaran seperti ini. Hanya ada di LADB. Besok ditanya jangan belajar dapat. Karena ini tidak banyak, hanya 6 saja. Yang dapat besok Ustaz kasih hadiah lagi, kayak itu buku kecil. Ya. Absolut ini apa artinya? Kekuasaan tanpa batas. Ini apa? Tidur? Oh, sakit kelapa? Absolut kekuasaan tanpa batas. Terakhir, belum, last one. Yang kelima, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu adalah distinct. Ditanya maksudnya. Distinct. Pernah dengar istilah distinct? Dalam bahasa Inggrisnya distinguish. Distinct itu artinya berbeda dengan apapun. Nah, tak ada serupa dengan dia. Berbeda dengan apapun. Dengan apapun. Nah, berbeda. Berbeda itu dalam bahasa Arab disebut dengan mukhalafah. Ayatnya laisa kamislihi syai'un. Tidak ada seperti dia satu apapun. Jadi Tuhan itu tidak serupa dengan lain apapun. Dia itu distinct. Jadi prima causa, independen, unik, absolut. Nah, tidak ada yang serupa dengan dia. Dan kemudian dia yang keenam adalah immortal. Artinya tidak pernah mati. Nah, immortal. Tidak pernah mati. Jadi kalau ditanyanya, bertuhanlah kepada Nabi Isa. Tanyakan dia, Nabi Isa itu pernah mati tak? Mati. Tak berhak untuk menjadi Tuhan. Nabi Musa pernah mati tak? Mana? Tak bisa. Nabi Muhammad mati apa tidak? Tidak bisa dipertuhankan. Yang bisa menjadi Tuhan adalah Mr. X yang tak pernah mati, hidup selama-lamanya. Wa huwal hayyul ladzi la yamut. Dia hidup selama-lamanya, tidak pernah mati. Bisa dipahami? Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Seandainya Tuhan tidak ada, alam semesta juga tidak ada. Karena itu wajib adanya, yang disebut dengan asbabul wujud, penyebab wajib adanya. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Kalau dia tidak ada, alam semesta pun tidak ada. Nah, makanya anak TK nyanyikan apa? Nyanyi anak kita, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Bisa? Coba lagi. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Pertanyaan berikutnya, orang-orang yang bisa memahami keberadaan Tuhan ini adalah orang yang berakal. Kalau ditanyakan kepada orang gila, itu tanya ada Tuhan nggak? Nggak tahu dia. Kenapa? Dia tidak berakal. Ini teori materialisme dan idealisme itu orang yang akalnya tinggi-tinggi tapi tidak bertuhan. Besok kalau bertemu dengan orang idealisme dan materialisme, kalian bisa menjawabnya. Kalau orang matematika mengatakan mustahil Tuhan itu berdiri sendiri, kenapa kalian orang matematika percaya angka 1 berdiri sendiri?
muncul dengan sendirinya. Apalagi Allah, dia muncul dengan sendirinya. Kenapa tidak mampu Tuhan kepada materi, kepada benda? Sudah kita uji tadi, benda tak berdaya. Siapa namanya tadi? Tasya. Ternyata tidak berdaya. Angkat kaki sebelah kiri, dia benda ini. Angkat kaki sebelah kiri bisa, angkat sebelah kanan nggak bisa. Kenapa? Tidak berdaya. Sedangkan mempertahankan dirinya saja tidak berdaya, apalagi mau menciptakan alam semesta. Nah, terakhir tes IQ. Mau? Coba buat di buku. Siapa yang bisa jawab? Ini orang yang berakal. Coba buat. Ada 9 kolom. Coba buat. Siapa yang dapat? Angka 5 di sini. Buat di sini jumlahnya 15. Dari bawah ke atas di sini juga 15. Menyerang kemari juga 15. Angkanya angka 1 sampai angka 9. Tak boleh double. Angka 1 sampai angka 9 tidak boleh angkanya double. Siapa yang cepat dapat buku dari Ustaz. Ini mudah nih. Mudah. Angka 5 di tengah kan sudah ada angka 5, tidak boleh dipakai lagi angka 5. Berarti angka 1 sampai 9. Ya sampai 9, yang angka 5-nya tinggal tanda dari sini. Coba. Siapa yang duluan? Jumlahnya kemari juga 15. Kemari 15. Ke sini ditambah juga 15. Ditambahkan. Menyerang di sini 15, di sini 15. Dalam waktu 10 menit. Siapa dapat kasih? Siapa dapat? Ini untuk orang yang berakal saja. Yang tak punya akal. Ini siapa nih yang tidur? Buat. Nih. Isi. Jangan tidur. Sebentar lagi kita istirahat. Salat asar. 5 minutes more. 5 more minutes. Silakan. Enggak boleh. Angka 1 sampai 9 dikeluarkan angka 5. Angka 5 enggak boleh. Angka 5 tidak boleh. Hasilnya 15 semuanya. Dari sini dijumlahkan ke sini 15. Jumlah sini 15. Jumlah ke bawah 15. Dari atas ke bawah juga 15. Siapa yang silakan. Siapa? 15. Waktu 5 menit saja. 5 menit lagi. Karena jam ini cuma 5 menit nih. Silakan. Siapa yang duluan dapat? Iya, ini aja. Pilih di sini. Berarti ini kan 9 kolom nih, 8 kolom yang ada di sini. Tapi jumlahnya harus 15. 8 kolom aja di sini. Nih. Sudah jumlahkan di sini berapa? Jumlahkan. 8 tambah 5 berapa? 8 tambah 5? 8 tambah 3? Tambah 7? Dia sampai ke sini harus 15. Coba. Coba lihat. 1 tambah 5 tambah 9. Ya. 7 tambah 9. Ini ke bawah. 7 tambah 9 16. 16 tambah 6 15. Salah. Iya, ke bawah, ke samping, ke kiri, kanan, menyerong gitu juga. Menyerong dari 15 juga. Ke bawah 15, ke atas sama 15. Jumlahnya 15. Coba sini. Buat ini siapa namanya? Tasya. Keisha. K itu adalah kunci. 1 tambah 5. Ini 1 tambah 5. Coba. Berapa? Coba.
2 ke bawah. 2 tambah 1 berapa? Harus 15 juga. Ke atas ke bawah miring 15. Itu IQ-nya yang tinggi. Atau sediakan hadiah buku. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat boleh tunjukkan kawan apa-apa. Boleh. Ditularkan ilmunya. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan ada satunya. Angka 0 juga nggak boleh dipakai. Iya, paling tinggi 9, paling rendah angka 1. Azan. Nah, ini jadikan PR besok pagi serahkan ke atau besok pagi masuk lagi pukul 9. Sekarang sholat dulu. Nah, jadikan PR ya. PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sholat. Ya. Azan. Bu, panitia silakan. Mana panitia? Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.